Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan keberapa nih? Keempat ya, untuk mata kuliah basis data ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas model data ya. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas apa itu basis data relasional ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas materi selanjutnya yaitu model data. Oke, jadi upaya dalam perancangan basis data ini dapat kita lakukan secara langsung ya, membuat model dari awal sama sekali ya. Jadi menggunakan scratching ya. Artinya kita betul-betul merancang dari awal. Tetapi ada kalanya kita juga merancang basis data yang sebetulnya basis data itu sudah ada ya. Kita akan coba cek basis data yang sudah berjalan menggunakan teknik yang namanya normalisasi ya. Kalau merancang dari awal kita bisa gunakan diagram IR ya, atau Entity Relationship Diagram. Nah, model ini biasanya dibuat dalam bentuk diagram ya. Model yang dinyatakan dalam bentuk diagram ini akan jauh lebih mudah ya untuk kita evaluasi atau untuk kita analisis ya, untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga mendapatkan sebuah model data yang lebih permanen, yang lebih siap untuk diimplementasikan. Nah, model data dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan perangkat konsep ya untuk menggambarkan data, kemudian untuk menggambarkan hubungan data, semantik data, dan batasan data. Pembuatan model dapat dilakukan untuk tujuan penyederhanaan penulisan. Data di dunia nyata ya biasanya cenderung belum teratur ya, belum terstruktur, maka akan sangat sulit ya, dan tentunya riskan jika kita langsung mencoba mengimplementasikannya ya ke dalam sebuah basis data. Tentunya kalau kita langsung ya menerapkan atau membuat secara apa adanya ya fakta dunia nyata ke dalam basis data itu akan sangat riskan ya. Tentunya kita harus modelkan dulu, kita harus desain dulu ya model datanya supaya nantinya ketika implementasi akan jauh lebih baik. Nah, model data ini bisa dikatakan sebagai apa? Sebagai jembatan ya antara data yang ada di dunia nyata dengan database yang akan diimplementasikan ya. Jadi ini sebagai ini ya jembatan ya antara model data yang ada di dunia nyata dengan basis data yang akan kita implementasikan. Model data ini tidak serta-merta menggambarkan data dunia nyata secara apa adanya, akan tetapi berusaha memodelkan dengan tujuan ketika diimplementasikan akan menghasilkan basis data yang baik. Ya, tentunya ada ini ya, ada tambahan-tambahan yang harus kita tentukan ya ketika kita merancang model data ini ya, tidak serta-merta apa adanya data yang terjadi di dunia nyata ini ke dalam model yang sedang kita rancang ya. Nah, model data ini berusaha untuk menghasilkan ya struktur data yang baik sehingga tentunya akan berdampak baik ya ketika diimplementasikan ke dalam basis data. Nah, model data ini juga tentunya akan memberikan gambaran karakteristik dari suatu data yang akan kita jadikan sebagai dasar ketika basis data itu diimplementasikan. Ya, kemarin kita sudah membahas bagaimana pentingnya karakteristik data yang ada di dunia nyata itu untuk dijadikan sebagai dasar ya ketika kita akan mengenerate sebuah tabel yang ada di basis data. Nah, salah satu model data yang bisa kita gunakan ya untuk merancang basis data adalah Entity Relationship Model ya atau IR model ya.
Nah, ini merupakan salah satu pendekatan ya untuk memodelkan data kaitannya dengan desain atau perancangan basis data. Nah, pada IR model, semesta data yang ada di dunia nyata ini akan ditransformasikan ya dengan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship ya atau diagram IR atau IR diagram. Jadi nanti bentuknya sebuah diagram yang memang notasi-notasinya sudah mempunyai standar ya yang sudah ditentukan bahwa notasi-notasi ini mewakili data yang ada di dunia nyata. Nah, ada dua komponen utama pembentuk entity relationship model, yaitu yang pertama entitas ya atau entity atau himpunan entitas, dan yang kedua adalah relasi ya atau himpunan relasi. Nah, kedua komponen ini dideskripsikan melalui sejumlah properti ya, atau atribut. Jadi masing-masing komponen ini memiliki atribut yang melekat ya atau properti yang melekat. Nah, sebelum ke ini ya, ke tahap perancangan model data menggunakan IR diagram ya, kita akan coba bahas dulu konsep atau istilah-istilah yang akan sering kita gunakan di model data menggunakan IR diagram ini. Yang pertama entitas ya. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu di dunia nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Ya, artinya ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mewakili ya dari fakta yang ada di dunia nyata. Ya. Sedangkan himpunan entitas adalah sekelompok atau kumpulan entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup atau konteks yang sama. Ya, berarti ada istilah entitas, ada istilah himpunan entitas. Ya. Sederhananya, entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedangkan himpunan entitas menunjuk pada rumpun ya atau kelompok dari individu tersebut ya atau pada objek tersebut. Nah, suatu objek dapat menjadi sebuah entitas, tapi dapat berada pada himpunan entitas yang berbeda dengan objek lain. Misalnya, ya, dalam konteks sistem informasi rumah sakit, seseorang dapat menjadi himpunan entitas pasien, seseorang yang lain dapat menjadi himpunan entitas dokter. Ya. Nah, dalam berbagai literatur pembahasan dan perancangan basis data, penyebutan himpunan entitas seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja ya. Jadi kalau kita bilang entitas berarti itu sebetulnya himpunan entitas ya. Untuk mempersingkat saja ya. Contoh nih ya untuk lebih memahami bedanya himpunan entitas dan entitas itu apa gitu ya. Pelanggan itu adalah himpunan entitas ya. Entitasnya apa? Ya data yang ada di pelanggan ya. Contohnya nih, Arif Budiman, Andi Arif, Tony, itu semuanya adalah entitas yang berada di himpunan pelanggan. Ya. Himpunan entitas mobil, ya. Entitasnya apa? Ya, ada mobil Suzuki, Toyota, Honda, dan lain-lain. Himpunan entitas mahasiswa, ya. Kalau konteksnya di sistem informasi akademik, ya. Berarti entitasnya apa? Ya, mahasiswa yang ada di dalam sistem informasi akademik tadi, ya. Ali, Tony, Budi, dan seterusnya. Itu adalah entitas yang termasuk di dalam himpunan entitas mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian atribut ya, tadi ya. Jadi setiap komponen pembentuk IR model ya atau IR diagram itu ada entitas dan relationship. Dan masing-masing dari komponen itu memiliki atributnya atau properti yang melekat. Ya. Atribut adalah sesuatu atau kumpulan karakteristik yang melekat dan mendeskripsikan sebuah entitas. Ya. Jadi atribut itu sesuatu yang bisa dikatakan sebagai penciri, ya, yang melekat pada sebuah entitas. Nah, penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas ini merupakan salah satu hal penting ya dalam pembentukan model data. Ya.
Penetapan atribut bagi sebuah entitas umumnya memang didasarkan pada fakta dunia nyata yang ada. Tetapi tidak selalu seperti itu, karena faktanya pada proses perancangan basis data, ada sejumlah atribut yang memang sengaja untuk diciptakan sendiri dan tidak dikenal di dunia nyata sesungguhnya. Ya. Contohnya apa ya? Ini contohnya misalkan himpunan entitas mahasiswa, ada kalanya ada atribut yang memang kita ciptakan ya. Sebetulnya di dunia nyata tuh nggak ada entitas tadi, nggak ada atribut tadi ya, nggak ada atribut tadi ya. Contohnya apa ya? ID ya, misalkan di entitas mahasiswa tuh nggak ada ID, adanya NIM ya. Tapi kita ciptakan ID tadi ya, untuk memberikan nomor urut mahasiswa ya, atau nomor urut data yang ada di tabel himpunan mahasiswa. Ya, sebetulnya kan nggak ada tuh atribut atau properti yang melekat di mahasiswa, atribut ID. Adanya ada NIM, kemudian ada nama, alamat, dan sebagainya. Ya, itu contoh dari atribut yang memang sengaja kita generate ya. Tujuannya memang untuk mempermudah ya ketika nanti pada saatnya basis data itu diimplementasikan. Pada IR model yang perlu diperhatikan adalah kedudukan atribut dalam entitas, yaitu atribut mana yang berfungsi sebagai kunci primer. Nah, ini ada istilah baru ya. Ada primary key ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan tersendiri ya terkait dengan jenis-jenis kunci atau key yang ada di dalam entitas ya, yang melekat di dalam entitas. Bagaimana menentukan bahwa atribut itu kedudukannya sebagai kunci atau hanya sebagai pelengkap saja ya. Dan mana yang bukan, atau mana atribut yang sebagai atribut deskriptif ya. Contoh atribut NIM menjadi key untuk himpunan entitas mahasiswa karena atribut ini bersifat unik ya untuk semua entitas dalam himpunan entitas mahasiswa. Karena NIM sudah menjadi key, maka atribut lainnya akan menjadi atribut deskriptif atau atribut pelengkap saja ya. Dan penentuan ini penting ya, karena ini juga merupakan kunci ya, atau merupakan sesuatu yang harus kita tentukan pada saat tahap perancangan ya. Jadi ketika implementasi sudah matang ya perancangannya ya. Tadi ada himpunan entitas, kemudian ada atribut, kemudian yang berikutnya ada relasi ya, atau himpunan relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan ya di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Ya. Misalnya, entitas seorang mahasiswa dengan NIM 01 ya, dengan nama Teguh yang berada di himpunan entitas mahasiswa mempunyai hubungan atau relasi dengan sebuah entitas mata kuliah dengan kode MK IF110 dengan nama MK struktur data. Ya, relasi di atas mengandung arti bahwa mahasiswa tersebut mengambil sebuah mata kuliah. Ya, berarti relasi ini bisa kita katakan ya, untuk mempermudah relasi ini dengan nama relasi mengambil. Ya, berarti ada relasi antara entitas yang ada di himpunan entitas mahasiswa dengan entitas yang ada di himpunan entitas mata kuliah. Ya. Si Teguh Iman ini kan merupakan entitas ya, entitas yang berada di himpunan entitas mahasiswa. Nah, struktur data ini, nama mata kuliah struktur data ini merupakan entitas yang ada di himpunan entitas mahasiswa. Berarti ada hubungan ya antara himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Ya, contohnya tadi ya, entitas Teguh Iman dengan entitas struktur data ini saling berhubungan. Untuk mempermudah bisa kita namakan ya relasi ini dengan nama mengambil. Ya, mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu. Ya. Nah, kumpulan semua relasi di antara entitas-entitas yang terdapat pada himpunan entitas akan membentuk himpunan relasi ya, atau relationship set
ya. Sebagaimana istilah himpunan entitas yang seringkali kita singkat menjadi entitas saja, ya, walaupun sebetulnya maknanya itu beda, ya, antara entitas dan himpunan entitas, ya. Contohnya tadi, ya, himpunan mahasiswa itu adalah himpunan entitas, ya. Entitasnya apa? Ya, mahasiswanya, ya, ada Teguh Iman, ada Andi, dan lain sebagainya. Itu adalah entitas dari himpunan entitas mahasiswa. Maka istilah himpunan relasi juga seringkali disingkat menjadi istilah relasi saja. Relasi ini sebetulnya himpunan relasi atau relationship set, ya. Nah, relasi itu mempunyai kardinalitas atau derajat relasi, ya. Mempunyai tingkatan gitu ya, bisa kita katakan tingkatan relasi, ya, atau jenis relasinya apa gitu ya. Kardinalitas relasi merujuk kepada hubungan maksimum yang dapat terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, secara umum kardinal relasi ini terdapat 4 jenis, ya. Yang pertama one to one, ya, atau relasi satu ke satu. Yang kedua satu ke banyak, one to many. Kemudian banyak ke satu, many to one, ya, dan banyak ke banyak atau many to many, ya. Ini adalah jenis dari kardinalitas relasi atau derajat relasi. Yang pertama satu ke satu, ya. Ini contoh penggambarannya, ya. Ada himpunan A, ada himpunan B. Masing-masing himpunan punya entitas, ya. Nah, penjelasannya, ya, setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi atau berhubungan dengan paling banyak. Tadi ya pengertiannya adalah maksimum, ya, hubungan maksimum yang dapat terjadi di antara himpunan entitas, ya. Berarti kalau one to one, ya, setiap entitas pada himpunan entitas A itu dapat berelasi dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B dan juga sebaliknya, ya. Contoh, ya, contoh yang lebih realistis, ya. Dosen ini, ya, entitas menjabat, ini relasi jabatan entitas, ya. Berarti ada himpunan entitas dosen dan ada himpunan entitas jabatan, ya. Nah, di antara masing-masing himpunan entitas ini ada relasi. Relasinya adalah menjabat, ya. Nah, ternyata, ya, di suatu studi kasus, ya, misalkan di suatu kampus A gitu, ya, ada aturan bahwa satu dosen maksimal, ya, itu menjabat satu posisi jabatan, ya, dan satu posisi jabatan itu maksimal dijabat oleh satu dosen, ya. Misalkan, ya, ada himpunan dosen, ya, ada dosen A, dosen B, dosen C, kemudian ada himpunan entitas jabatan. Ada entitas jabatan A, jabatan B, jabatan C. Dosen A bisa menjabat jabatan A. Berarti ketika sudah terjadi seperti itu, ya, dosen A ini nggak bisa jabat di entitas jabatan yang lain. Jabatan B, jabatan C itu nggak bisa dijabat oleh dosen A. Kemudian jabatan A yang sudah dijabat oleh dosen A itu tidak bisa dijabat oleh dosen lain. Ya, ini adalah pengertian dari relasi satu ke satu, one to one, ya. Kemudian relasi satu ke banyak, ya. Contohnya ini, ya, one to many. Himpunan entitas A, himpunan entitas B, masing-masing punya entitas di dalamnya, ya. Penjelasannya, setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi, berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, ya. Contoh, ya, mahasiswa ini merupakan entitas, ya, himpunan entitas, kemudian meminjam ini merupakan relasi, buku itu entitas. Berarti ada dua himpunan entitas. Yang pertama adalah himpunan entitas mahasiswa, yang kedua adalah himpunan entitas buku. Misalkan ini konteksnya di sistem informasi perpustakaan, ya. Kemudian ternyata di
himpunan entitas mahasiswa itu ada relasi dengan himpunan entitas buku, ya. Nama relasinya adalah meminjam. Ternyata di konteks ini setelah dianalisis, ya, hubungannya adalah one to many, ya. Berarti satu mahasiswa, ya, itu bisa meminjam banyak buku, ya. Misalkan mahasiswa A meminjam buku A, B, C, ya. Tapi tidak sebaliknya. Buku A itu tidak bisa dipinjam oleh mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C dalam waktu yang bersamaan. Ya. Berarti dia tidak sebaliknya, ya. Buku A ya bisa dipinjam oleh mahasiswa A. Ya, buku B misalkan sedang dipinjam oleh mahasiswa A juga. Buku C juga sedang dipinjam oleh mahasiswa A. Berarti mahasiswa A dalam waktu yang sama itu bisa minjam misalkan 3 buku, ya. Buku A, buku B, buku C. Tapi buku A, buku B, buku C itu tidak bisa dipinjam oleh mahasiswa selain A pada waktu yang bersamaan. Ya, mahasiswa B tidak bisa meminjam buku A karena buku A ini sedang dipinjam oleh mahasiswa A. Ya. Nah, penggambarannya kita bisa lihat di diagram ini, ya. Entitas 1 bisa berhubungan dengan entitas 1 dan entitas 2 di himpunan B. Ya. Nah, ini adalah relasi one to many. Kemudian relasi yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu many to one, ya, banyak ke satu. Nah, kita bisa lihat diagram ini, ya, yang menggambarkan bagaimana relasi many to one itu terjadi, ya. Ada himpunan entitas A, ada himpunan entitas B, yang masing-masing di dalamnya ada anggota himpunan, ya, atau ada entitas, ya. Entitas 1 dan entitas 2 itu ternyata berhubungan dengan entitas 1, ya, di himpunan B. Nah, berarti bisa kita pahami bahwa setiap entitas pada himpunan entitas A, ya, dapat berelasi atau berhubungan dengan paling banyak, ya, satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Ini sebetulnya sama dengan relasi one to many, ya, hanya dibalik saja, ya. Contoh, ya, mahasiswa memilih pembimbing, ya, ada himpunan mahasiswa, ada himpunan entitas pembimbing. Kemudian ada relasi memilih, ya, di antara kedua entitas tadi, ya. Mahasiswa A memilih pembimbing A, ya. Mahasiswa B juga memilih pembimbing B, pembimbing A. Mahasiswa C juga memilih pembimbing A, ya. Jadi ini relasinya adalah many to one. Tapi mahasiswa A tidak bisa punya dua pembimbing, ya. Ada pembimbing A, pembimbing B, pembimbing C. Mahasiswa A memilih pembimbing A, memilih pembimbing B, memilih pembimbing C. Nggak bisa, ya. Itu nanti relasinya jadinya many to many, ya. Jadi ini misalkan studi kasusnya di prodi tertentu yang memang menerapkan aturan seperti itu, ya. Banyak mahasiswa bisa memilih satu pembimbing, ya. Satu pembimbing bisa memilih banyak mahasiswa, tapi tidak bisa satu mahasiswa memilih banyak pembimbing, nggak bisa, ya. Nggak bisa. Nah, gambarannya bisa dilihat di ini, ya, di diagram ini, ya. Mahasiswa ini entitas, meminjam relasi. Kemudian buku ini entitas, mahasiswa meminjam buku, ya. Di balik buku dipinjam mahasiswa, ya. Maka kalau dibalik, ya, buku dipinjam mahasiswa, ya. Karena konteks relasi selalu dilihat dari dua sisi, dari entitas A ke entitas B dan B ke A. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kardinalitas relasi satu ke banyak, ya, dan banyak ke satu itu dianggap sama, ya, sebetulnya sama, ya. Kemudian yang terakhir, ya, ini jenis relasi many to many, ya. Nah,
ini paling kompleks ya dibandingkan dengan relasi yang sebelumnya ya. Ada himpunan entitas A, ada himpunan entitas B. Masing-masing himpunan punya anggota entitas, anggota himpunan entitas ya. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi, berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu juga sebaliknya. Di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contoh nih ya, mahasiswa ini merupakan entitas, mengambil merupakan himpunan relasi, mata kuliah merupakan himpunan entitas. Nah, bisa kita simpulkan ya bahwa himpunan mahasiswa dengan himpunan mata kuliah itu derajat relasinya atau kardinalitasnya adalah many to many. Kenapa? Karena satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Ya, saling berkebalikan. Ya, entitas satu yang ada di himpunan A itu bisa mengambil banyak entitas yang ada di himpunan entitas B. Begitu juga sebaliknya. Entitas satu yang ada di himpunan entitas B bisa mengambil banyak entitas di himpunan entitas A. Ya. Ini adalah relasi many to many.